Oke Bang Jainuddin, gimana nih dengar kabar terkait Denny Sumargo melaporkan Farhad Abbas? Terkait Denny Sumargo yang melaporkan Farhad Abbas, ya yang pertama adalah memang itu hak siapapun, hak Denny Sumargo ya buat melaporkan apabila dirinya merasa dirugikan, dicemarkan ataupun hal lainnya ya. Jadi itu haknya Denny Sumargo. Namun pasal apa sejauh ini belum saya dengar ya. Hanya Kalau terkait pasal sih katanya pengancaman. Ancaman ya. Nah, itulah ancamannya sejauh mana mungkin pastinya mereka sudah ada bukti-buktinya ya, karena memang pasti tidak asal lapor. Nah ini kan Bang Densu ternyata melaporkan Farhad ini bukan hari itu kan. Setelah, kalau tidak salah info itu setelah adanya perdamaian Forum Bukis Makassar, mungkin sekitar 2 minggu yang lalu lah. Tanggapannya seperti apa sih Bang Jai? Kalau saya sih ya, kalau kemarin Denny Sumargo dilakukan klarifikasi atau pemeriksaan awal sebagai pelapor gitu loh, artinya laporan Densu itu jauh lebih dulu gitu loh ketimbang laporan yang dilakukan oleh Farhad Abbas seperti itu. Terkait tanggal dan waktunya kan hanya mereka yang tahu. Saya yakinnya sebelum Farhad membuat laporan. Tapi sempat kaget gak sih Bang Jai dengan Denny Sumargo akhirnya melaporin Farhad Abbas ke polisi? Saya sempat kaget, sempat bingung juga gitu loh, karena apapun kan itu pasti publikasikan di media ya, dari sudut apa gitu pengancaman itu gitu loh, apa dia terancam merasa dirinya dikatakan mau dihajar atau seperti apa, itulah yang harus kita cari tahu nih, karena Bang Denny sendiri kan tidak menjelaskan secara spesifik ya, seperti itu. Nah kalau dilihat nih laporannya Denny Sumargo terhadap Bang Farhad, apakah bisa menjerat Farhad Abbas ke penjara dengan ancaman pidana Bang? Bisa saja gitu loh ya, karena kekerasan itu kan tidak harus berbentuk fisik ya, apalagi dugaan ancaman ya. Bisa aja ancaman itu dengan ancaman pencemaran nama baik atau sebagainya. Tapi kunci awalnya kenapa laporan itu bisa diterima, artinya penyidik memperkirakan bahwa ada gitu loh dugaan unsur pidana awal ya terkait laporan tersebut gitu. Tapi sudah sempat memprediksi gak sih kalau Denny Sumargo akan melaporkan Farhad Abbas ini? Kalau memprediksi sih pasti iya. Ya, saya pasti istilahnya memprediksi akan ada laporan balik dari Denny Sumargo gitu loh ya. Tapi justru saya hanya kagetnya, oh ternyata Denny Sumargo lebih dulu melaporkan Farhad Abbas seperti itu. Tapi Farhad juga merespon kalau dia tuh gak gentar katanya Bang. Gimana Bang tanggapan? Ya karena gentar gak gentar kan hanya Farhad Abbas dan Denny Sumargo yang tahu kan, seperti itu. Bagaimanapun kan begitu kita dilaporkan, orang memiliki perkara hukum di kepolisian, paling tidak waktu dan pikiran kita tersita gitu loh untuk menghadapi pemanggilan polisi guna menjelaskan apa yang sebenarnya. Itulah kembali pada diri mereka masing-masing seperti apa. Nah ini kan Bang Farhad juga istilahnya mungkin sempat melaporkan Pablo, bahkan Yolo ini, tangkapnya seperti apa sih Bang? Ya kalau saya sih ya pernah mengatakan ya sebaiknya tidak perlulah ya gitu loh, karena bagaimanapun awalnya ini kan bukan karena mereka gitu. Tapi kalau ada suara-suara sumbang ya biarkan aja dulu lah gitu loh, tidak usah gampang melaporkan orang, itu sih harapan saya, karena bagaimanapun kan yang dilaporkan juga akhirnya tersita waktu, yang melaporkan juga akan seperti itu gitu loh. Tapi ya itu kembali pada orangnya sih mau seperti apa. Kalau memang dirasa itu memang perlu atau juga hanya mengedepankan ego dan sebagainya, itu ya kembalilah gitu loh, kembali ke orangnya itu mau dilaporkan ataupun tidak, seperti itu.
Nah ini balik lagi Bang, dengan adanya Densu melaporkan, Parhat melaporkan, berarti dengan kata lain ini tidak ada kata perdamaian ya Bang, bisa dibilang begitu guys? Ya, artinya ya apa yang dilakukan Farhat terhadap Denny Sumargo juga merasa dirugikan gitu ya, secara imaterial terkait istilahnya harga dirinya atau apapun itu gitu. Makanya lahir laporan itu. Ya inilah akibat dari donasi yang akhirnya merembet ke pihak-pihak dan berkembang menjadi laporan polisi. Nah, pada akhirnya ya kasus Agus ini tidak akan ada akhirnya seperti itu. Tapi nah, Bang Parhat juga katanya sudah akan melaporkan Emma Waroka, gimana Bang tanggapannya? Ya itulah kembali lah saya bilang kan, untuk melaporkan itu hak siapapun ya. Cuma harapan saya gitu loh, ya sebagai rekan Bang Parhat ya nggak perlulah Bang gitu banyak gitu seperti itu gitu loh kan. Tapi kan kita juga tidak paham kan seperti apa hati dan perasaannya Bang Parhat kan, seperti itu gitu loh. Kenapa dia harus melaporkan? Ya mungkin dia merasa sudah terhinakan, tercemarkan nama baik atau apa ya, itu saya kembalikan ke Bang Parhat seperti itu. Nah ini terkait donasi nih Bang, hasil polling terbaru kan kebanyakan yang berdonasi ke Agus nih lebih baik diberikan ke yang membutuhkan. Tanggapannya seperti apa Bang? Ya saya bilang kan, kalau memang legalitas ya, kredibilitas dari polling dan yang mengadakan polling itu memang memiliki dasar yang kuat gitu ya, bisa saja itu dijadikan dasar hukum untuk yayasan untuk mengelola ataupun menyalurkan sesuai nanti putusan pengadilan ya. Karena bagaimanapun hasil polling itu harus diajukan ke pengadilan ya. Jadi putusan pengadilan itu bisa ada jadi pegangan ya, jadi acuan gitu loh buat yayasan itu. Tapi bagaimanapun ini kan sudah proses masuk ke ranah hukum gitu. Jadi bagaimanapun nanti hasil penyelidikan akan menentukan juga gitu. Kalau perkara ini nanti apakah akan naik sidik gitu kan. Bisa saja uang itu nanti disita oleh polisi. Seperti itu gitu. Nah ini kan Bang Parhat juga merespon, katanya bersikeras kalau donasi Agus harusnya ke rekening Agus gitu. Dan donasi Agus harusnya ke Agus aja yang udah didonasikan itu gitu, maksudnya Bang. Tanggapannya gimana Bang kata Bang Parhat tadi? Ya memang kan terkait itu donasi yang masuk ke rekening Agus itu haknya Agus, itu kan diakui juga oleh kuasa hukumnya Novi kan, seperti itu gitu loh. Jadi ya memang seperti itu gitu loh, seharusnya gitu kan. Nah makanya begitu dana itu pindah ke rekening yayasan, itulah yang menjadi polemik gitu loh. Sementara orangnya masih tetap dibully, jadi itulah ya kerancuan yang ada. Nah ini kan Bang Parhat juga mengatakan ya, nih barang siapa donatur yang mengungkit-ungkit dan meminta donasi Agus kembali, meminta langsung aja meminta langsung ke rumah Parhat Abbas. Gimana sih Bang tanggapannya? Ya apa namanya? Karena memang karena memang Parhat Abbas menganggap kan uangnya ada sama yayasan, seperti itu ya, benar gitu loh. Karena kan bukan sama Agus gitu loh. Jadi ya mintanya jangan ke Agus, mintanya ke yayasan kan, seperti itu gitu loh. Seperti terkait permintaan donatur yang dananya kembali, cuma kan donatur itu kan ada yang 10.000, ada yang 15.000 gitu. Ya, silahkan aja seperti itu. Nah ini masih soal donasi ya Bang, kata dia sih dia Parhat gak ada kata kompromi lah dengan Novi harus kembalikan ke rekening Agus gitu. Gimana? Ya itulah saya bilang harusnya gitu loh.
apa acara kemarin gitu loh, Yang kemarin forum itu mediasi maunya itu, perdamaian udah ada titik terang. forum mediasi itu adalah blunder. Ungkapan kuasa hukum Nopi itu blunder gitu loh. Kalau saya sebagai hukumnya gitu loh. Harusnya itu tidak terjadi, tapi melakukan hal-hal lain gitu loh. Jadi membuat seolah-olah ya, membuat posisi Farhad Abbas itu udah di atas angin gitu loh. Ya enggak? Tapi Padahal ada cara lain kan. Apa yang dimau oleh Agus melalui Farhad Abbas itu tertuang ada dalam somasi. Itu aja gitu loh, simpel gitu loh. Jadi tidak ada lagi tawar menawar gitu loh, karena ini udah masuk ranah hukum. Nah ini kan pengacara donatur katanya mau dilaporkan ke polisi sama Bang Farhad ya kalau tidak salah, terus sama Nopi juga akan melaporkan 4 orang ke polisi. Gimana sih Bang tanggapan ini, dua statement ini? Ya makanya saya bilang terkait koordinator donatur itu gitu loh. Nah itu legalitasnya harus jelas gitu loh. Karena kalau nggak jelas ya bisa dilaporkan sama Farhad. Saya bilang legal standingnya dia apa gitu loh. Seperti itu gitu loh, sehingga siapa yang membentuk gitu loh. Apakah memang ada lembaga di bawah Kementerian Sosial yang menaungin koordinator ini gitu loh. Kok tiba-tiba ada koordinator para donatur gitu loh. Siapa yang menunjuk gitu. Karena kalau legal standingnya dia tidak ada, itu bisa dilaporkan karena hanya membuat gaduh dan dianggap hasil pollingnya nanti tidak legal gitu loh. Namun sebaliknya, kalau memang dia memiliki legal standing dan dianggap hasil pollingnya itu bisa dijadikan dasar hukum, itu lain hal, seperti itu. Yang soal Nopi tadi gimana Bang? Katanya kan rencana mau melaporkan 4 orang. Ya, kalau terkait Nopi dan timnya mau melaporkan, itu kan memang sudah sejak lama ya mereka dengungkan gitu loh ya. Ya silahkan aja, karena bagaimanapun itu haknya Nopi. Kalau memang merasa Nopi dirugikan secara material atau imaterial ya, secara nama baik dan sebagainya, itu boleh melaporkan. Cuma kan sampai sejauh ini siapa yang dilaporkan kan kita tidak tahu ya. Apalagi katanya 4 orang ya. Seperti itu. Berarti bisa dibilang sah-sah aja lah menurut Abang. Oh sah-sah aja, nggak ada masalah. Nanti kan itu kan proses penyelidikan itu kan nanti akan ditemukan apakah ini ada unsur pidana, ada 2 alat bukti yang bisa membuat laporan itu naik ke penyidikan atau tidak gitu. Nanti itu polisi yang memilah. Soal Bang Farhad laporin UMKM gimana Bang tanggapannya? Nah kalau UMKM ini kan saya tidak bisa banyak berkomentar ya, karena saya tidak tahu hal ihwal atau hal muasalnya terkait UMKM ini ya. Tapi saya hanya bisa tekankan bahwa secara hubungan hukum antara Farhad Abbas dengan UMKM ini tidak ada. Jadi tidak ada UMKM ini menyetor ataupun memberikan uang ke Farhad Abbas, itu tidak ada. Seperti itu gitu loh. Jadi titik temunya adalah mereka harus bertemu gitu loh, antara orang yang menyetorkan uang sekian miliar ke ke Elsa Sharif dan Farhad ini, juga para UMKM seperti itu. Jadi kalau UMKM menagih langsung ke Farhad Abbas, jelas Farhad Abbas bisa membantah itu, dan apabila dia membuat ketidaknyamanan gitu loh di lingkungan atau di pekarangannya dia berhak melaporkan gitu loh. Tapi seperti yang dilaporkan itu terkait memasuki pekarangan gitu tanpa izin ya, kalau tidak salah seperti itu. Nah pesennya apa nih Bang buat Bang Densu sama Bang Farhad yang sudah saling melaporkan ya Bang? Ya pesan saya sih ya berdamai aja lah. Saya yakin ada titik temu gitu loh, seperti itu ya. Karena saya yakin keduanya ini orang baik ya. Bang Densu juga orang baik ya. Terus Bang Farhad juga orang baik, dan kita yakin kok istilahnya Bang Farhad tidak seperti yang kita lihat ya. Dia orangnya memaafkan. Cuma mungkin ini karena di publik jadi ego itu masih tinggi. Udahlah,
diam-diam aja gitu kan, sembunyi-sembunyi kayak atau perlu pihak ketiga kan, tidak ya. Intinya saling memaafkan aja lah, cabut laporan seperti itu. Pesan buat Agus dan Teh Nopi seperti apa? Sebenarnya pesan Agus sama Teh Nopi ini sudah sering diungkapkan Agus, diungkapkan Teh Nopi ya. Harusnya mereka ini ketemu juga ya. Nopi juga istilahnya bisa saja kapan mau datang ke tempatnya Agus kan. Agus sendiri kan sempat apa istilahnya mengeluhkan hal itu waktu di rumah sakit gitu loh, nggak datang ke rumah. Saya yakin kalau mereka mau ketemu, istilahnya tidak perlu pakai kamera, masalah akan selesai, masalah akan cair. Cairkan dulu lah gitu diri dan ego masing-masing, rendahkan, masalah pasti selesai seperti itu. Oke bang.